Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian Bapa sayang anaknya, dan kita menyembah Tuhan. Kita belajar kembali akan kebenarannya. Amin. Yuk mari kita katakan bersama-sama, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu. Biarlah setiap kami boleh merasakan besarnya kasih setiamu Bapa. Denganmu tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, Yesus, indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Di depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah bagiku Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh hari depan hari yang bahagia, sungguh hari depan hari yang penuh harapan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Ajar kami terus untuk belajar di dalam mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Karena hidup kami hanya mengandalkan firman-Mu. Karena kami tahu Bapa, di dalam firman-Mu ada kekuatan. Di dalam firman-Mu ada tuntunan, di dalam firman-Mu ada arahan, di dalam firman-Mu ada damai dan sejahtera. Bapa, terima kasih. Sungguh hamba-Mu bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Kita tetap ada di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 32. Sebentar, ayat 32 tentang Yotam, Raja Yehuda. Firman Tuhan tetap seperti yang kemarin. Ayat 34. Di sini pembacaannya tetap seperti kemarin, tetapi saya mengambil mengambil dari ayat yang ke-34. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Judul hari ini, melakukan seperti ayahnya. Sudah sangat kelihatan bahwa karakter seorang ayah itu adalah harus mencerminkan kebenaran. Karena apa? Karena anaknya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Maka dari itu, baik orang-orang yang masih muda sudah menikah dan dia sudah menjadi seorang ayah, lakukanlah yang terbaik dan contohkanlah yang terbaik kepada anak-anak kalian. Kalau kalian tidak takut dengan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan kalian itu akan berbeda dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin di masa mudanya sebelum kalian menikah, waduh, kencang sekali ini banget ya, melekatnya kepada firman karena pelayanan dan yang lain sebagainya. Nggak tahu itu di pelayanan bagian musik atau aser atau pengaturan dan yang lain sebagainya, sangat kuat sekali firman Tuhan itu melekat. Tetapi ketika engkau sudah menikah, mulai ambiar, mulai amburadul. Kadang ada juga di awal pernikahan si yes oke sampai pertengahan. Pada pertengahan sudah mulai karena ada masalah-masalah, ada kotoran-kotoran yang masuk dalam kehidupan rumah tangga kalian, sehingga kalian mulai menumpuk dengan sampah-sampah itu, sehingga tidak akan mencerminkan hal yang baik kepada anak-anaknya. Di sini si Raja Yehuda ini dia berumur 25 tahun. Saya kira usia itu adalah usia yang muda ya. Pada waktu itu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah,
juga waktu yang lama loh. 16 tahun itu bukan waktu yang singkat, cuma 1-2 tahun, tetapi sudah lebih dari 5 tahun, dan itu sudah memasuki 3 kelipatan kalau jabatan gitu ya. Jabatan di organisasi itu per 5 tahun gitu ya. Ini sudah memasuki 3 kali 5 tahun, bahkan lebih 1 tahun. Berarti sudah benar-benar menyenangkan rakyatnya gitu. Nah, di sini yang mau saya katakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika saudara menjadi seorang ayah, baik ayah yang masih muda usianya, baik ayah yang setengah baya usianya, apalagi ayah yang sudah lanjut usia gitu ya. Nah, seperti saya gitu. Jadi kita harus memberikan cermin kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya cermin yang dari papa, cermin yang dari ayah, cermin yang dari orang tuanya ini benar-benar mencerminkan hal yang oke dan luar biasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan cara apa? Takut akan firman Tuhan. Mengerti akan firman Tuhan. Berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga mengarahkan saudara itu adalah Roh Kudus. Roh kebenaran, yaitu firman Tuhan ini. Di sini ada 4 hal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengatakan karena ditujukan kepada ayah dan ibu ya. Saya tidak mengambil hanya ayah, kepada ibu juga. Karena kalian dikasih kepercayaan untuk memiliki anak. Itu pertanggungjawaban 2 orang, bukan hanya kepada 1 orang saja. Ibu pun juga bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, mengarahkan anaknya. Dan ayah juga harus menciptakan suatu kebahagiaan, kehangatan, kedamaian di dalam keluargamu. Amin. Ketika engkau menciptakan hal ini, keduanya itu sama-sama memiliki roh yang takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya. Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan itu ada tinggal di rumah kalian. Dan setelah itu Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu memberkati engkau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhanmu. Ada amin. Ketika kita memiliki kedamaian, saya yakin dan percaya hidup saudara tidak akan pernah kekurangan. Di sini ada 4 hal. Hal yang pertama, ayah dan ibu harus hidup melekat pada firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Harus melekat pada firman Tuhan. Melekat yang bagaimana? Membaca, bukan cuma membaca tetapi memahami dan mengikuti apa yang firman katakan. Janganlah engkau hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku. Tuhan suka orang-orang yang menjadi pelaku, bukan menjadi pendengar terus setelah mendengar hafal seperti orang-orang ini Farisi itu ya. Dia mengerti firman, melakukan ini dan itu yang benar di mata Tuhan sepertinya itu, tetapi kearoganannya yang ada itu Tuhan gak suka. Ketika saudara mendengar dan memahami untuk membaca firman Tuhan ini, memahami, mengerti dan melakukannya, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi keluarga yang bahagia ketika suami istri ini memiliki roh yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Hal yang kedua, ayah dan ibu harus hidup bijaksana. Untuk apa? Untuk mengatasi setiap masalah persoalan yang ada di dalam rumah tangga kalian, yang ada di dalam keluarga kalian, harus bijaksana. Karena apa? Hal ini tidak mudah. Dari awal pernikahan kalian itu sudah mempersatukan dari keluarga yang berbeda, dari aturan yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda, dari pikiran yang berbeda. Mungkin saudara bisa aja berpacaran sampai 10 tahun, mungkin berpacaran sampai 7 atau 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, 3 bulan mungkin bisa. Tetapi untuk menyatukan, menyamakan ketika saudara tinggal serumah, itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya meminta kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, apalagi anak-anak yang masih muda, yang masih lajang, yang masih mau, yang akan mendirikan bahtera rumah tangga, kita harus mengerti benar akan firman Tuhan, melekatlah pada firman Tuhan, sehingga ketika engkau memasukinya, memasuki dalam bahtera kehidupan rumah tangga yang baru, dan tidak lama Tuhan mengaruniakan anak kepadamu, dan engkau harus terus
berada di dalam roh yang takut akan Tuhan dan melekat kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi pengajaranmu yang luar biasa, pengajaran yang nomor satu buat engkau, saya yakin dan percaya sampai masa putih rambutmu dan sampai masa tua usiamu, engkau tetap memberikan cermin kebahagiaan dan ketenangan dalam keluargamu. Haleluya. Sehingga anak cucumu ketika datang berkunjung ke rumahmu, mereka katakan, waduh enak ya, nyaman ya di rumah kakek nenek ini, penuh kedamaian, penuh keindahan. Amin. Jadilah cermin. Bukan hanya ketika semasa mudamu menjadi cermin, tetapi sampai pada masa tuamu pun engkau tetap menjadi cermin bagi keturunanmu. Haleluya. Glory, haleluya. Setuju? Yang setuju katakan amin. Hal yang ketiga, ayah dan ibu harus sabar dan dapat menjadi teladan yang baik. Seperti apa yang sudah saya katakan tadi, suami istri harus saling mengingatkan. Di dalam setiap kesalahan, kesalahpahaman pasti ada, tetapi suami istri harus saling mengingatkan. Ketika yang satu menjadi api, yang satu harus menjadi air. Dan jangan sampai memulai menyulut api baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Mulai menyulutkan api, benih-benih api pertengkaran, benih-benih api kekecewaan, benih-benih api yang mengenaskan. Jangan sampai. Kalau sudah ada api yang menyala, cepat padamkan itu, cepat siram itu. Disiram dengan apa? Doa. Amin. Kalau suamimu mulai, yang istrinya harus bertahan. Kalau istrinya yang memulai, suaminya harus bertahan. Amin. Sehingga kesejukan, kenikmatan, kesejahteraan ada di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kalian. Hal yang keempat, ayah dan ibu harus hidup penuh dengan kasih. Amin. Karena apa? Karena kasih bukan berarti mengiyakan dan tersenyum untuk apa saja. Kasih kadangkala harus memberi teguran. Jadi kasih itu tidak iya aja dirodok nanti ya. Bukan yang seperti itu. Kasih itu juga harus ada teguran. Kita boleh mengasihi tetapi juga harus diajar. Firman Tuhan kan juga mengatakan, maukah engkau dididik dengan cara yang lembut atau dengan cambuk? Kata firman Tuhan. Tinggal pilih kita mau yang mana. Ketika kita mau yang kasih, kita lakukan kasih itu. Amin. Tetap memberi teguran, tetapi teguran yang penuh dengan kasih dan ketulusan. Kasih kadangkala harus dengan menjatuhkan hukuman, tetapi hukuman dalam kasih untuk menjadikan orang yang mendapat hukuman menjadi lebih baik, lebih maju dan penuh damai sejahtera. Jelas sekali ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, hai kaum muda, dengar baik-baik. Saudaraku yang kukasihi, ketika seorang ayah dan ibu hidup melekat pada firman Tuhan, bijaksana, sabar, dan dapat menjadi teladan yang baik, serta penuh dengan kasih, maka perkenanan Tuhan dinyatakan bagi keluarga saudara. Amin. Perkenanan Tuhan juga menjadikan keluarga saudara penuh suasana sorga. Maukah di dalam keluargamu penuh suasana sorga? Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita yang dikatakan adem ayem. Ketika kita memiliki keademan, keayeman, percayalah, berkat ilahi mengalir ke dalam keluarga rumah tanggamu. Haleluya. Perbendaharaanmu selalu dipenuhkan dan dilimpahi dengan berkat-berkat kudus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk kami hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam cinta kasih, hidup menjadi teladan bagi anak-anak dan menjadi teladan bagi cucu-cucu, menjadi teladan bagi keluarga besar. Biarlah firman-Mu Tuhan terus mengalun di hati setiap anak-anak-Mu. Firman Tuhan terus mengalun di telinga anak-anak-Mu. Kebenaran itu selalu ada pada setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang Kau ajarkan bagi kami. Teladan seorang ayah dan ibu yang sangat terpenting bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan hamba-Mu hari ini Bapa, untuk mengupas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan setiap doa-doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.